Viñales menghabiskan 3 tahun bersama Aprilia sebelum bergabung Tech3. Pembalap Spanyol itu akan berbagi garasi dengan mantan rider Ducati pabrikan Enea Bastianini. Viñales baru saja menjajal tunggangan barunya RC16 dalam tes di Barcelona tengah pekan ini. Viñales melahap 74 putaran dan putaran tercepatnya terpaut 1,084 detik dari Alex Marquez yang tampil sebagai rider terbaik. MotoGP 2025 akan dimulai di Thailand pada 28 Februari sampai 2 Maret mendatang. Maverick Viñales dan para pembalap lainnya masih harus menjalani tes pramusim dingin di Sepang dan Buriram sebelum melakoni balapan kompetitif pertama. Di tes Barcelona lalu, Viñales mengaku tidak datang dengan ekspektasi apapun, sekadar belajar dan ternyata Viñales mendapatkan sebuah feeling yang sangat positif. Menurut Viñales, motornya terasa bertenaga dan natural untuk gaya balapnya, sehingga Viñales yakin motor KTM bisa memperkuat keunggulan. Maverick Viñales dihadapkan akan mampu memutus puasa kemenangan Tech3 KTM sejak terakhir dipersembahkan Miguel Oliveira di Portugal pada 2020. Selain itu, Viñales siap mempertajam rekornya sebagai pembalap pertama yang memenangi balapan dengan 4 motor yang berbeda. Sebelumnya, Viñales pernah juara dengan motor Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. David Tardosi selaku bos Ducati bakal menantikan keseruan MotoGP 2025 bersama dua pembalap hebatnya itu. Pria asal Italia telah terkesan dengan kinerja Marquez bersama Ducati ketika masih berada di tim Gresini. Kemudian impresi Tardosi bertambah setelah The Baby Alien julukan Marquez mencoba motor pabrikan Ducati di tes pramusim Barcelona. Bagi Tardosi, kakak Alex Marquez tidak diragukan lagi adalah seorang pembalap yang hebat dengan kecerdasan ciamik. Kemampuannya untuk mendengarkan masukan para insinyur dan menalar hal teknis diakui hebat oleh Tardosi. Puja-puji untuk Marquez tak henti-hentinya diberikan Tardosi untuk rider nomor 93. Menurutnya, pemikiran Marquez memiliki kapasitas yang berbeda khususnya untuk mengantisipasi sesuatu. Hal itu yang membuatnya menonjol di setiap kompetisi meski mengalami pasang surut dalam karirnya. Soal duet Marquez Bagnaia yang mirip dengan pasangan bersejarah Valentino Rossi Jorge Lorenzo di Yamaha, Tardosi menantikan kombinasi tersebut. Rekan setim Gigi Dalinya itu menuturkan bahwa Marquez Bagnaia bisa jadi tandem apik untuk unggul dari tim lain. Ini adalah era baru untuk Ducati yang digadang-gadang bisa saja menjadi juara dunia lagi berkat adanya Marquez dan Bagnaia. Bagi Tardosi, kombinasi saat ini bisa mengungguli upaya Honda yang gagal dengan Marquez dan Lorenzo pada musim 2019. Alex Espargaro diketahui mengakhiri karir balapnya di MotoGP pada musim ini. Di musim depan, pembalap Aprilia itu tak akan lagi aktif berkompetisi di kelas tertinggi balap motor tersebut. Setelah memutuskan pensiun, Espargaro bicara soal image-nya di publik. Espargaro memahami bahwa dirinya bukanlah pembalap yang paling berbakat jika dibandingkan dengan banyak rekan-rekannya. Tapi Espargaro percaya bahwa dengan bekerja keras seseorang bisa melakukan apa yang dia inginkan. Karena itu, ia ingin diingat sebagai sosok yang tidak pernah menyerah. Terlepas dari image yang ia harapkan dikenang publik, Espargaro mengaku akan merindukan Aprilia dan motornya. Meski begitu, ia sudah cukup dengan segala yang dilakukannya dan merasa beruntung bisa mengucapkan selamat tinggal dengan kondisi saat ini. Miller mengendarai Yamaha untuk pertama kalinya minggu ini di tes pasca musim. Ia akan bergabung dengan tim Pramac pada tahun 2025. Ia meninggalkan KTM yang baru saja mengalami musim yang mengecewakan dan gagal memanfaatkan musim 2023 yang menggembirakan. Miller ditanyai saran apa yang akan ia berikan kepada KTM untuk memperbaiki motor mereka tahun depan. Sebelum menjawabnya, Miller mengakui KTM punya mesin yang bagus dan kuat, serta KTM juga memiliki paket performa motor yang hebat. Namun menurut Miller, masalah utama KTM adalah getaran pada motor yang harus diperbaiki. Miller menegaskan bahwa ia kesulitan beradaptasi dengan ban 2024 di KTM. Padahal motor 2024 sangat mirip dengan tahun lalu. Sasis dan swing armnya juga sama, namun mesinnya berbeda. KTM memutuskan pada pertengahan musim untuk mendepak Miller dan menggantinya dengan Pedro Acosta dari tim satelit mereka Tech3.
Miller kemudian juga kehilangan kursi di Tech 3 ketika Maverick Viñales dan Enea Bastianini dikontrak. Namun pengalaman dan keahliannya dalam mengembangkan motor MotoGP telah terbukti saat ia bergabung dengan proyek baru Pramac Yamaha. Sebagai seorang veteran dari Honda, Ducati, dan sekarang KTM, Miller membawa banyak pengetahuan. Ia bekerja sama dengan Miguel Oliveira yang akan membawa pengetahuan tentang Aprilia 2024. Pemutusan hubungan kerja telah merajalela, dengan 280 hingga 300 karyawan lainnya akan kehilangan pekerjaan di pabrik KTM Austria pada akhir tahun ini. Perusahaan akan beralih dari 2 shift menjadi tinggal 1 shift tahun depan, juga menghentikan sementara produksi pada Januari dan Februari. Manajemen sedang bekerja keras untuk mencari solusi, dan pembicaraan dengan bank-bank sedang berlangsung. Di tengah pencarian dana tambahan, surat kabar Austria Salzburger Nachrichten melaporkan bahwa salah satu pemilik Red Bull, Marc Mateschitz, dapat membantu KTM secara finansial untuk bertahan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa diskusi telah dilakukan antara manajemen kedua perusahaan. Mateschitz, pewaris salah satu pendiri Red Bull D3, dan bos KTM Stefan Pierer saling mengenal satu sama lain. Sebuah perusahaan yang dimiliki bersama oleh Mateschitz, Pierer, dan Raiffeisen baru-baru ini mengakuisisi 50,1% saham di perusahaan pemasok layanan pemadam kebakaran Austria Rosenbauer. Namun perusahaan induk KTM, Pierer Mobility AG, kini telah merilis sebuah pernyataan untuk menyangkal klaim bahwa Red Bull akan menyelamatkan produsen sepeda motor yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Di tengah masalah keuangannya, program-program motorsport Pierer Mobility Group yang menjangkau luas telah menunjukkan dampaknya. Khususnya mundurnya Husqvarna membuat Intech GP tidak mendapatkan dukungan finansial dari merek tersebut di Moto2 dan Moto3. Sementara kehadiran KTM di Rally Dakar 2025 dikurangi menjadi hanya 3 pembalap. Perubahan ini merupakan bagian dari strategi baru di Pierer Mobility, yang kini berfokus untuk mempromosikan merek utama KTM di dunia motorsport. Ini adalah alasan yang sama mengapa Gasgas akan menghilang dari MotoGP pada tahun 2025 dengan merek KTM kembali pada motor Tech 3 RC16. Namun, bahkan ketika perusahaan mengejar dana tambahan, tidak ada ancaman terhadap keterlibatan KTM di MotoGP, menurut Kepala Motorsportnya Pete Barrier.